semangat selalu. Oke, pastinya ya pendengar Srinadi pasti masih semangat juga buat menyimak talk show kita kali ini. Nah, Pak Laswan, bagaimana sih peran PKK khususnya tim penggerak PKK Pokja 4 ya, TPK sebagai tim pendamping keluarga beresiko stunting dalam percepatan penurunan stunting tersebut? Oke, baik ya Tami. Sebelum menjurus langsung pada tugas kader PKK sendiri, kami Ya. sampaikan lebih dahulu bahwa tim pendamping keluarga itu terdiri dari 3 unsur. Ada 3 unsur ya? Iya, yaitu kader tenaga kesehatan, kemudian kader PKK, Iya. dan kader KB. Ya. Jadi ada 3 tim Iya. kesehatan di sini ya Pak ya? Iya, dan tim pendamping keluarga ini memiliki peran melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas pendampingan keluarga yang meliputi penyuluhan, memfasilitasi dalam pelayanan, rujukan, dan memfasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveillance atau pengamatan yang berkelanjutan untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting. Sedangkan untuk tim pendamping dari kader PKK itu mempunyai tugas khusus, yaitu kalau dilihat dari sasarannya itu ada 4, itu kepada ibu pasca salin, kemudian ibu hamil, kemudian kepada bayi baru lahir 0 sampai 5-9 bulan atau sampai 2 tahun, yaitu balita, kemudian juga kepada calon pengantin atau pus yang remaja-remaja tadi itu yang mau membina rumah tangga. Berarti ada 4 sasaran. 4 sasaran yang penting. Satu persatu kami sampaikan di sini yang kami awali dari ibu pasca salin. Jadi peran kader PKK ini antara lain meliputi yang pertama itu melakukan komunikasi informasi edukasi atau KIE tentang pemberian ASI inklusif. Kemudian yang kedua KIE atau komunikasi informasi edukasi tentang 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yang mana tadi telah disampaikan oleh Bu Aryati, mulai saat hamil sampai usia 2 tahun. Kemudian yang berikutnya yaitu membantu penyaluran program bansos stunting tepat sasaran, dan KIE tentang KB pasca persalinan. Jadi itu yang diutamakan MKJP, kontrasepsi jangka panjang. Untuk ibu ya, Iya. yang pertama. Ya, pasca persalinan karena tidak ada bapak-bapak yang bersalin ya. Iya betul. Makanya tapi ini saya semangat sekali ya untuk bapaknya ini paling bersemangat ya. Jadi pendengar Srinadi sudah disampaikan dari dulu ya bahwa tim penggerak PKK bukan hanya ibu-ibu. Oh, iya. Ini dia yang terganteng tentunya. Penyetaraan gender. Oke, nah lanjut Bu. Oke, kami lanjutkan sekarang sasaran terhadap ibu hamil. Jadi peran kader PKK itu banyak sekali dalam terhadap ibu hamil ini. Yang pertama itu memastikan dan memfasilitasi ibu hamil melakukan ANC sebanyak 6 kali dan memiliki buku KIA. Buku KIA kan sudah dikenal ya, warnanya apa? Yang warna pink itu. Iya, pintar sekali. 100 untuk kita buku pink. Dari dulu waktu saya baru lahir sampai sekarang masih buku pink. Itu merupakan trademarknya dari buku KIA. Barangkali sudah berubah jadi putih ya. Masih pink ya, masih pink. Iya, tapi masih pink ya. Oke, kami lanjutkan. Yang kedua tugasnya yaitu memastikan kepatuhan ibu hamil terhadap saran dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi ini kepatuhannya perlu dikontrol. Sudah rajinkah minum tablet besi, FE itu dan sebagainya gitu ya. Apalagi ibu hamil dilarang sekali untuk minum obat-obatan yang di luar resep dokter Pak ya. Iya, jadi itu kepatuhan perlu
awasi. Betul sekali. Kemudian memastikan pemenuhan asupan gizi ibu hamil. Selanjutnya KIE tentang gizi dan kesehatan reproduksi. Kemudian juga membantu ibu hamil yang berisiko menerima penyaluran program bansos stunting. Jadi supaya tidak salah sasaran ya. Supaya ibu-ibu yang berisiko stunting itu mendapat prioritas utama dalam pemberian bantuan itu. Selanjutnya juga memasang atau menempel stiker P4K. P4K itu kepanjangannya adalah perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Bahwa di rumah tersebut terdapat ibu hamil. Stiker P4K itu sudah jelas di situ. Akan melahirkan di mana, pendonornya siapa, transportasinya di mana, itu sudah jelas. Jadi perencanaan kehamilan dan melahirkan yang direncanakan. Biasanya itu ditempel di mana? Di rumahnya, di pintu depan itu, di kaca. Itu. Ya, yang terakhir ini mengadakan koordinasi dengan keluarga ibu hamil untuk melakukan persiapan dana persalinan. Makanya di sana dianjurkan untuk punya tabungan ibu bersalin. Gitu. Dan tabungan itu macam-macam, artinya tidak hanya berupa uang ya, atau dalam rekening gitu, bisa berupa tanaman atau hewan-hewan pemeliharaan. Jadi di mana nanti saatnya bersalin itu bisa dimanfaatkan, diuangkan gitu. Ya saya kira jadi, itu ada simpanan dan yang bisa dijual pada saat kita perlu. Iya betul sekali. Itulah hal-hal yang bisa kami sampaikan, Mbak Tami. Oke, lanjut. Selanjutnya sasaran terhadap bayi baru lahir, yaitu 0 sampai 59 bulan. Perannya yaitu melakukan pendampingan pola asuh tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang ya, kalau tumbuh itu secara fisik ke atas, kembang itu biasanya menyangkut mental dan perkembangan IQ-nya. Kemudian yang kedua, memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Ini penting sekali. Jadi selama 6 bulan itu tidak boleh ada makanan lain, jadi khusus ASI. Setelah 6 bulan boleh diberi makanan pendamping ASI yang dikenal dengan singkatan MPASI itu ya. Tapi menyusuinya terus berjalan sampai usia 2 tahun. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya memastikan bayi di atas 6 bulan mendapatkan MPASI. Itu tadi. Dengan gizi yang cukup, gizi seimbang dan bervariasi. Selanjutnya memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal. Karena bayi mulai saat lahir sampai usia 9 bulan itu ada waktu-waktu untuk imunisasi yang sudah terjadwalkan dan jenis-jenis imunisasinya juga tertentu. Selanjutnya membantu penyaluran bantuan sosial stunting kepada bayi baru lahir, yaitu 0 sampai 59 bulan tadi. Terakhir, melakukan koordinasi dengan kader posyandu dan kader BKB, yaitu Bina Keluarga Balita. Oke, jadi untuk calon pengantin sendiri apa jadi Pak? Ya, calon pengantin itu sudah bisa dipastikan usia remaja ya, kemudian merupakan pasangan usia subur. Nah, peran kader PKK di sini yaitu yang pertama menginformasikan dan memastikan calon pengantin atau calon pasangan usia subur mendaftarkan pernikahan paling sedikit 3 bulan sebelum menikah. Itu. Kemudian yang kedua menginformasikan dan memastikan calon pengantin atau calon pus pasangan usia subur melakukan registrasi di aplikasi pendampingan keluarga. Ini bisa saya sampaikan bahwa dalam menangani Catin ini ada
dua aplikasi yang namanya LC Mail. Yang satu aplikasi LC Mail bagi caltinnya itu sendiri, kemudian satu lagi LC Mail bagi TPK-nya. Jadi kedua-duanya nanti saling sinkron, saling berhubungan. Nah, ini selanjutnya menghubungkan calon pengantin atau calon bus kepada fasilitas kesehatan dan memastikan untuk mendapatkan fasilitas dalam melakukan treatment atau perawatan atau penanganan pencegahan stunting seperti suplemen untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat. Berikutnya, peran kader PKK ini adalah menginformasikan dan memastikan calon pengantin mengikuti kelas dan atau mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi agamanya masing-masing. Jadi sebelum melakukan perkawinan atau pernikahan itu diadakan bimbingan perkawinan. Selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan komunikasi informasi edukasi atau KIE kepada pasangan usia subur baru yang belum layak hamil, menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi. Dalam hal ini bisa berupa pil atau kondom. Nah, begitulah. Terima kasih ya untuk Pak Laswan sudah menjawab pertanyaan saya. Panjang. Jadi saya mau tanya lagi sama Bu Aryati ya Bu ya. Iya. Masih semangat Bu Aryati? Semangat selalu. Oke, ini yang masih selalu bersemangat ya. Nah, selain dalam peningkatan kesadaran gizi keluarga untuk pencegahan dan penurunan kesehatan masyarakat, desa atau kelurahan dengan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS keluarga. Nah, peran penting dari tim penggerak PKK Kabupaten Kelungkung tersebut apa ya Bu? Iya. Dalam PHBS, Iya. perilaku hidup bersih dan sehat tadi. ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, dimulai dari individu itu sendiri, kemudian keluarga, lingkungan dan masyarakat luas ya. Jadi perlu saya jelaskan barangkali yang pertama apa itu perilaku hidup bersih dan sehat. Yang salah satunya adalah di tatanan rumah tangga, di mana di sana ada peran penting PKK. Nah, itu adalah suatu upaya untuk memberdayakan anggota keluarga ya, agar tahu, mau dan mampu ya. Kalau tahu saja dan mampu, tetapi kalau tidak mau tentunya tidak bisa dipraktekkan. Mau tetapi tidak tahu dan tidak mampu, nah tentunya juga tidak bisa dipraktekkan. Jadi ketiga ini harus ada ya, tahu, mau dan mampu ya, mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat yang biasa kita singkat PHBS ini ya, itu dilakukan untuk mencapai rumah tangga ber-PHBS itu ada dengan 10 indikator. Ya, ada 10 indikator. Di antaranya yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Apalagi di era globalisasi dan digitalisasi ini ya. Rasanya kalau persalinan dilaksanakan oleh dukun bersalin itu sudah khususnya ya, khususnya di Bali dan di Kelungkung itu sudah tidak ada. Betul. Jadi paling aman dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, pemberian ASI eksklusif. Ya, kemudian yang ketiga, menimbang balita setiap bulan. Ya, seperti yang Getami katakan tadi itu di Posyandu ya. Betul sekali. Kemudian yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Air bersihnya air mengalir. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah ya, minimal seminggu sekali, itu minimal ya. Kemudian yang ke-8, makan buah dan sayur setiap hari. Paling tidak ada kombinasi antara sayur dan buah. Misalnya kalau buahnya 2 kali, sayurnya 3 kali. Kalau sayurnya 2 kali, buahnya 3 kali. Jadi ada keseimbangan di sana. Iya, betul sekali.
Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Tidak harus olahraga datang ke studio ya atau ke tempat nge-gym ya. Iya. Tetapi aktivitas fisik bisa dilakukan dengan jalan Iya. atau membersihkan halaman. Mhm. Yang jelas dia minimal 30 menit setiap hari ya. Oke. Dan yang terakhir, ya, tidak merokok di dalam rumah. Jadi kita tidak melarang orang merokok, tetapi mengatur ya sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, yaitu meminimalisir terjadinya peningkatan angka kesakitan khususnya pada perokok pasif. Iya. Artinya orang-orang yang terpapar asap rokok akibat daripada para perokok. Baik, terima kasih ya Bu Aryati ya sudah banyak sekali memberikan informasi tentunya dalam PHBS Sama-sama. ini ya ada 10. Nah lanjut ya pertanyaan yang terakhir, saya balik lagi dengan Pak Laswan ya. Mungkin sebelum itu saya belum jelaskan beberapa peran PKK loh dalam Iya. PHBS ini. Oh iya, Iya. boleh. Jadi sebelum ke perannya, mungkin juga sedikit saya jelaskan tentang penerapan PHBS ini, Iya, di boleh. mana sesungguhnya ini sudah ada sejak dulu loh, Getami. Wah, sudah Ya, lama sudah sekali menjadi ya. warisan dari orang tua kita. Hanya saja masyarakat tidak sadar akan hal itu. Contoh kecilnya, sebelum makan kita harus cuci tangan yang bersih ya. Begitu juga saat pulang dari bepergian. Iya. Biasanya cuci kaki dulu nak sebelum tidur. Iya, Ya. betul. Nah, itu semua tentunya ada tujuannya untuk menjaga kesehatan. Kebersihan Ya. terutama. Di awal-awal lumayan sulit untuk diterapkan. Iya. Ya, namun semenjak pandemi COVID-19 ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya penerapan PHBS, terutama dalam mencegah penularan COVID-19. Ya, jadi lama-kelamaan itu akhirnya sekarang menjadi sebuah kebiasaan. Ya, salah satu poinnya adalah mencuci tangan Iya. dengan sabun dan air mengalir tadi. Ya, jadi itu gambaran dari PHBS. Kemudian peran Iya. daripada tim penggerak PKK dalam mewujudkan PHBS ya, diantaranya melakukan sosialisasi PHBS di rumah tangga. Kemudian PHBS ini juga dilaksanakan survei loh Getami. Wah, ternyata Ya. ada survei juga Bu ya. Ya, Tidak untuk sembarangan ya. Tidak, untuk mengetahui bagaimana gambaran daripada perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga dari masyarakat kita. Nah, 2 kali setahun. Nah, PKK mempunyai peran di sana juga mendukung kegiatan survei. Kemudian yang ketiga, memantapkan keluarga sadar gizi dalam rangka menurunkan balita yang kurang gizi dan stunting. Yang keempat, pastinya membudidayakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ya. Kemudian mendorong swadaya masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu kembali, angka kematian balita, bekerja sama dengan dinas kesehatan dan kepala puskesmas ya atau puskesmas setempat. Ada pencatatan dan pelaporannya. Jadi semua sudah Ya, ada di PKK itu di Pokja 4. dicatat. Ya. Yang berikutnya mengoptimalkan posyandu terintegrasi dengan bina keluarga balita, Iya. bina keluarga remaja, kemudian ada juga bina keluarga lansia. Nah, yang terakhir mendukung pengembangan langkah inovatif. Ya. Iya. Jadi PHBS itu ada banyak langkah inovatifnya. Di antaranya ada klinik PHBS, Ya. kemudian ada yang namanya Rumbe Sapro dalam mendukung kawasan tanpa rokok, rumah bebas asap rokok. Kemudian remaja juga tidak mau kalah dengan Nuna, Seket Rune, pendukung ASI eksklusif. Oke. Ya. Ada klub lansia dan salah satu inovasi dari PKK adalah ini, Talkshow Radio. Iya, betul sekali Iya. ya. Kemudian PKK juga punya seke pesantian PHBS di desa-desa. Jadi lewat pesantian itu kita masukkan ya program-program kita. Dan masih banyak, ada juga simulasinya berupa ular tangga PHBS. Iya. Nah, seluruh peran PKK yang sangat besar dalam PHBS ini sudah kita buktikan keberhasilannya Getami.
yaitu dengan meraih berkali-kali juara 1 penilaian PHBS rumah tangga di tingkat provinsi Bali dan beberapa kali meraih Pakarti Madya di tingkat nasional di bawah support dan semangat dari Ibu Ketua kita, Ibu Ayu Suwirte. Nah, itulah beberapa keberhasilan di Pokja 4. Iya. Terima kasih Bu Aryati. Nah, sama-sama. lanjut oleh saat ini ya, saya mau tanya dengan Pak Laswan yang dari tadi senyum-senyum karena melalui gerakan PKK ini, Pak Laswan. Oke, baik ya, kami akan sampaikan bagaimana gerakan tanggap dan tangguh bencana oleh PKK itu. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, bisa berupa harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan, di mana hal mendasar yang pertama yang bisa dilakukan oleh keluarga secara mandiri dan segera sebelum pertolongan lebih lanjut tiba di lokasi. Selanjutnya, dampak penurunan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan belum maksimalnya perencanaan menuju keluarga sehat berkualitas berakibat terjadinya bencana dalam arti luas yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dengan melakukan kampanye, yaitu edukasi, sosialisasi, simulasi, pembekalan, dan lain-lainnya. Itu bisa dilakukan melalui pilot project Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana. Dampak dari bencana dalam arti yang luas itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas melalui edukasi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pencegahan dan mitigasi bencana, terutama di rumah tangga. Gitu, Mbak Tami. Iya, jadi sudah berencana sekali ya untuk tanggap darurat ini, harus ada kesigapan terutama Pak ya. Iya. Jadi terima kasih atas penyampaiannya dari Pak Laswan.